Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSI Atin Nusa Danggawi. Jumpa lagi dengan saya Helmi, Humas RSI Atin Nusa Danggawi sekaligus host podcast kali ini. Hari ini saya akan mengajak Sobat Atin untuk mengenal poli bedah umum yang ada di RSI Atin Nusa Danggawi. Yang mana kita nanti akan mendapatkan edukasi kesehatan melalui tanya jawab dengan narasumber kita yaitu Dr. Kartika Faizatun Naim, spesialis bedah umum yang ada di RSI Atin Nusa Danggawi. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang penyakit hernia. Tentu dari Sobat Atin sudah banyak mendengar dengan istilah hernia. Nah, nantinya kita akan membahas tentang apa itu penyakit hernia, kemudian apa yang menyebabkan, bagaimana gejalanya, hingga penanganan dan cara pencegahannya. Baik, langsung saja. Assalamualaikum dokter, gimana kabarnya dok? Waalaikumsalam, kabar baik Mbak Helmi. Ya dokter, sebagai awalan bisa perkenalan terlebih dahulu kepada Sobat Atin? Ya, selamat siang Sobat Atin, dimanapun berada. Saya Dr. Kartika Faizatun Naim, dokter bedah di RSI Atin Nusa Danggawi. Baik dokter, kan kita membahas tentang penyakit hernia ya dok. Sebagai awalan bisa dijelaskan secara singkat dok, penyakit hernia itu apa? Ya baik, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, penyakit hernia itu atau orang Jawa biasanya sebut tudun atau turun berok itu adalah penyakit yang sering dijumpai pada orang tua, meskipun sebenarnya juga bisa pada anak kecil atau bayi. Itu penyebabnya kalau pada orang tua itu adalah banyak faktor ya. Pertama adalah faktor tekanan di dalam perut ya. Tekanan di dalam perut yang meningkat seperti misalkan pada orang yang sering batuk-batuk, kemudian sering mengejan, misalkan beraknya tidak lancar atau sering kencingnya tidak lancar, akhirnya dia sering mengejar, akhirnya muncullah benjolan di lipat pahanya. Kemudian pada bayi juga sering terjadi benjolan-benjolan yang ada di lipat paha. Jadi penyakit hernia itu intinya adalah suatu benjolan yang muncul secara tidak normal akibat adanya tekanan di dalam perut yang meningkat. Seberapa sering dokter menemui pasien dengan penyakit hernia dok? Wah, banyak sekali ya Mbak Helmi, hampir rata-rata penyakit yang ada di poli bedah umum itu kalau tidak hernia ya benjolan yang ada di badan kecil-kecil ataupun penyakit usus buntu, dan hernia itu hampir menjuarai lah penyakit-penyakit yang mendatangi poli bedah umum. Banyak sekali pasien-pasien kita yang sakit hernia. Oke dokter, apa sih yang mendasari penyebab hernia dok selain dari yang dijelaskan dokter yaitu dari tekanan ya dok tadi? Ya. Apakah ada penyebab selain itu dok? Ya, yang paling sering itu juga aktivitas ya Bapak Ibu, aktivitas yang berat ya itu juga menyebabkan penyakit hernia. Misalkan sering angkat-angkat berat, pada nyun sewu kalau orangnya sering bekerja di sawah, angkat-angkat berat, kemudian di pasar angkat-angkat kulit, bangunan, ataupun mungkin yang sering olahraga angkat berat seperti itu bisa menyebabkan penyakit hernia. Jadi memang harus diwaspadai apabila sering melakukan kegiatan angkat-angkat berat, kemudian dalam waktu yang lama bisa menyebabkan tekanan di dalam perut itu meningkat, akhirnya brojol ya, menjadi benjolan-benjolan di lipat paha. Seperti itu, bisa sampai ke buah zakar. Jadi awalnya masih di lipat paha di atas, masih mentol seperti itu, seukuran telur ayam, mungkin lama-lama bisa besar sekali seperti itu. Hampir seluruh isinya rongga perut itu masuk semua ke buah zakar. Oke dokter, apakah ada faktor yang bisa meningkatkan resiko berpenyakit hernia dok? Ada ya, ada beberapa faktor-faktor yang bisa menyebabkan penyakit hernia, seperti misalkan orang yang sakit batuk lama, penyakit TBC, batuk-batuk lama, PPOK, itu penyakit akibat dari batuk-batuknya jadi penyakit hernia. Kemudian sakit hati, misalkan yang perutnya besar, isinya air, kemudian akhirnya ya menjadi hernia juga karena kan tekanan dalam perutnya meningkat. Atau yang sering kencingnya itu tidak lancar, ngeden-ngeden, kemudian yang sering konstipasi, bedegelen, itu juga akibat karena tidak rutinnya berak atau tidak lancarnya pipis, akhirnya jadi penyakit hernia. Jadi memang ketika kita memeriksa penyakit hernia, kita nggak hanya memeriksa benjolannya saja, tapi kita harus menggali riwayatnya. Nyun sewu Bapak Ibu, apakah sering kencingnya itu susah? Maka kita kalau misalkan laki-laki harus curiga sakit prostat. Kemudian kalau
perempuan mungkin apakah ada riwayat kehamilan sebelumnya, kemudian orangnya gendut, ya itu juga bisa menyebabkan penyakit hernia. Oke, bagaimana sih dok gejala dari penyakit hernia yang mungkin bisa kita kenali secara dini? Ya, untuk gejalanya yang paling gampang itu kalau kita lihat benjolan ya Bapak Ibu, kalau ada benjolan di lipat paha yang paling sering, maka kita harus curiga bahwa itu benjolan yang tidak normal, meskipun bisa saja bukan hernia, mungkin lemak ya, misalkan tumor lemak atau benjolan kelenjar juga bisa. Tetapi apabila benjolan itu bisa keluar masuk ke dalam perut, ketika istirahat benjolannya itu hilang, ketika dipakai untuk tidur, kemudian ketika dipakai aktivitas jalan-jalan, kemudian beraktivitas dia melurut lagi ke bawah, yaitu kita harus curiga hernia, karena kalau tumor-tumor yang lain tidak akan hilang timbul seperti itu ya. Kalau beraktivitas udah mulai siang, sore gitu keluar benjolannya, kemudian dipakai untuk tidur malam, pagi-pagi masih belum, semakin sore semakin muncul lagi, lah itu kita harus curiga hernia. Kalau awal-awal mungkin tidak ada rasa nyeri, tapi kalau kemudian benjolannya itu tidak bisa lagi masuk ke dalam perut, ya lama-lama juga akan nyeri seperti itu, dan itu memang harus segera dilakukan tindakan. Oke, biasanya penyakit ini bisa terjadi pada kalangan usia berapa dok? Untuk kalangan usianya itu yang paling sering usia tua atau dewasa yang agak tua ya, tapi sebenarnya juga tidak tergantung usia. Kalau misalkan dewasa, kalau untuk dewasa itu karena aktivitas berat ya. Tapi kalau untuk orang tua itu karena memang dia yang pertama sudah kelemahan dinding perutnya sehingga dia gampang brojol. Yang kedua memang kadang-kadang dia juga masih bekerja sehingga terjadi usia hernia itu. Kalau awal-awal masih berupa benjolan yang bisa keluar masuk, mungkin kita bisa menunda operasi atau ya memberi edukasi bahwa untuk sewaktu-waktu misalkan dia benjolannya itu sakit, harus segera dilakukan tindakan operasi, karena dia bisa naik tingkatan penyakitnya itu dari awalnya masih bisa keluar masuk ke dalam perut, lalu lama-lama dia mungkin terjadi pelengketan antara benjolan hernia itu sama dinding buah zakar misalkan, maka ketika dia lengket dia nggak bisa lagi masuk ke dalam perut meskipun itu tidak nyeri. Lalu lama-lama lagi dia bisa terjadi nyeri gitu, kalau udah nyeri karena bengkak terjadilah muntah atau susah berak. Yang paling parah adalah apabila sudah sangat nyeri, itu berarti terjadi gangguan vaskularisasi di sana atau aliran darah ya. Jadi memang hernia itu harus diwaspadai. Jadi meskipun belum nyeri, jangan dianggap bisa ditunda-tunda. Paling tidak harus segera ke layanan kesehatan, diberi penjelasan. Jadi ketika terjadi kecepit atau kejerat sewaktu-waktu isi benjolannya itu, jadi tahu bahwa memang lagi parah sekali dan harus segera ke UGD. Jadi harus juga dipersiapkan masalah pendanaannya karena kedepannya pasti akan operasi seperti itu. Berarti pada intinya ketika muncul gejala mungkin bisa diperiksakan kepada vaskes gitu ya dok? Iya. Tindakan apa ya dok selanjutnya yang harus dilakukan? Tindakan yang pertama ketika muncul hernia adalah satu, kurangi aktivitas ya, harus segera istirahat, dikembalikan lagi benjolannya itu ke dalam perut ya. Kemudian lakukan mulai kalau ada ya itu sabuk tras atau celana hernia itu mulai itu dipakai, meskipun itu sebenarnya tidak akan menghilangkan penyakitnya, itu hanya nahan aja biar nggak brojol ke bawah gitu. Tapi kalau volumenya itu banyak sekali ya tetap dia akan brojol ya. Terus ketika sudah istirahat ya segera ke dokter sebenarnya karena tindakan pengobatannya itu hanya operasi seperti itu. Oke dok, pada tingkat yang seperti apa dok diperlukan untuk operasi? Tingkat awal ya ketika masih kita baik-baik aja ya, jadi operasinya itu operasi elektif atau operasi yang direncanakan. Pasiennya sadar bahwa punya sakit hernia, siap untuk dioperasi, sehat, bahagia untuk menjalani operasi. Jangan sampai ketika sudah kesakitan tengah malam jam 2 pagi karena habis batuk langsung brojol, langsung kecepit, langsung kesakitan, nah itu seperti itu malah sangat berbahaya karena kita nggak tahu apakah yang kecepit itu ususnya masih baik atau tidak. Karena ketika sudah kejerat pasti seorang dokter akan menyampaikan resiko-resiko operasi, bisa potong usus, bisa pembuatan lubang di perut karena
operasinya itu adalah operasi gawat darurat, menyelamatkan nyawa seperti itu. Dan ya mudah-mudahan yang terjadi itu hidup, tapi kan kita nggak tahu apakah masih hidup atau tidak, apakah perlu dipotong atau tidak. Jadi ketika kita sudah punya penyakit hernia atau turun buruk itu, ya segera sadar diri mengurus pembiayaan BPJS, sudah ada BPJS aman, ke dokter, direncanakan operasi. Insya Allah baik, resiko operasinya juga rendah. Yang sakit hernia juga segera sembuh daripada tahu-tahu tengah malam kejepit kayak gitu, kejerat, kan kita nggak tahu kapan kejeratnya soalnya. Biasanya proses penyembuhan setelah operasi berapa lama, Dok? Standar ya untuk penyembuhan operasi seminggu sampai 2 minggu, rapat muka setiap 2 hari, dimencet-mencet, sudah selesai. Cepet juga ya, Dok? Iya. Oke, cara mencegah penyakit hernia, Dok, bagaimana, Dok? Cara pencegahannya yang pertama kurangi aktivitas ya, kurangi aktivitas. Susah juga ya, apalagi kalau pekerjaannya memang harus selalu angkat-angkat. Ya setelah beraktivitas berat harus segera istirahat seperti itu, dan jangan terlalu diforsir. Kemudian yang punya penyakit dasar, misalkan punya batuk-batuk atau sakit prostat, ya itu memang harus waspada. Kadang-kadang kita memang sebagai dokter harus mencari penyakit yang lain. Jadi meskipun sudah ada hernianya, tapi kalau ternyata ada juga sakit prostat, ya kita nggak akan operasi hernianya karena dia pasti akan ngeden-ngeden terus gitu. Nanti akan muncul lagi hernia, udah dioperasi yang kanan, muncul lagi yang sebelah kiri seperti itu. Jadi dikerjakan dulu penyakit yang dasarnya, misalkan ada sakit prostat, dioperasi prostatnya, pipisnya udah lancar, baru operasi hernia. Yang suka konstipasi, bedegelen, dilancarkan dulu beraknya, makan yang baik seperti itu, terus baru operasi hernia. Misalkan yang sering batuk-batuk, diobati batuknya dulu, sakit TBC, obati TBC-nya dulu, baru operasi hernia. Karena jangan sampai operasi kanan kiri seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih dokter atas ilmu dan waktu yang telah diberikan. Semoga dengan adanya podcast kali ini bisa bermanfaat kepada Sobat Atin kita semua. Nah, yang terakhir, Dok, apakah dokter ada tambahan sepatah dua patah kata untuk Sobat Atin? Ya, untuk semua masyarakat Atin, meskipun sakit hernia ini yang paling sering pada orang dewasa atau tua, tapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada bayi yang sifatnya kongenital. Jadi bayi-bayi baru lahir, ketika masih bayi, umur sebulan atau beberapa bulan, kalau misalkan muncul benjolan itu bisa juga terjadi, tapi itu bukan karena kelemahan dinding perut ataupun karena aktivitas ya, karena bayi kan baru lahir, tapi itu karena kongenital dari bayi, karena memang tidak sempurnanya pembentukan dinding perutnya. Jadi nanti teknik operasinya pun juga berbeda, tapi itu juga bisa terjadi ya. Operasinya juga diikat, dikuatkan, yang tidak terbentuk itu, benjolannya yang brojol itu ditalikan seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga paham dengan penjelasan saya, tidak takut untuk mengunjungi rumah sakit RSI Atin Husada Ngawi untuk melakukan pengobatan atau konsultasi untuk misalkan ada sakit-sakit hernia atau yang lainnya yang berkaitan dengan pembedahan. Baik, apabila Sobat Atin ingin berkonsultasi atau sedang mengalami gejala yang mengarah kepada penyakit hernia, silahkan memeriksakan diri ke dokter spesialis bedah umum dan lakukan konsultasi terkait pencegahan dan penanganan terbaik. Silahkan berkunjung ke RSI Atin Husada Ngawi. Dr. Kartika Faizatun Naim, spesialis bedah umum, memiliki jadwal praktik hari Senin sampai Jumat pukul 15.35 hingga 16.35 waktu Indonesia Barat. Sebagai informasi, RSI Atin Husada Ngawi telah bekerja sama dengan BPJS dan asuransi kesehatan yang lain. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Husada Ngawi, layanan Islami, profesional dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.